Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Tahun 2024 menjelang pemilihan umum secara serentak dan salah satunya adalah pemilihan calon presiden. Jadi di sini saya berpendapat ya bahwa ada kesamaan antara mendirikan rongsok atau menjadi juragan rongsok ini dengan menjadi calon presiden. Nah, untuk itu sahabatku semua bisa simak video ini sampai selesai supaya sahabatku semua jelas, supaya sahabatku semua nggak salah pilih nantinya. Jadi persamaan yang pertama ya, yang pertama yaitu kalau mau jadi juragan rongsok ya, ini yang dibutuhkan utama adalah tempat ya. Untuk tempatnya ini besar kecilnya relatif ya, tergantung nanti konsep usaha sahabatku ini mau seperti apa. Kalau misalkan mau nerima segala macam rongsok, mungkin dibutuhkan tempat yang lebih besar. Tapi kalau misalkan hanya sekedar sistem lari, maksudnya beli ya berapa terus diproses langsung dijual, ini nggak terlalu besar juga nggak apa-apa. Jadi tempat ini sangat dibutuhkan. Sama halnya kalau kita ingin menjadi capres ya, capres itu ya membutuhkan perahunya, membutuhkan partai politik pengusungnya. Besar kecilnya partai pengusung itu relatif tergantung daripada ambang batas parlemen ya, yaitu 20% ya. Jadi kalau rongsok perlu tempat, kalau untuk capres juga perlu partai pengusung, kalau orang bilang itu perlu perahunya ya. Nah, untuk persamaan yang kedua ya, persamaan yang kedua, kalau kita mau buka usaha rongsok, ini nggak cukup hanya kita punya pengetahuan ya. Mentang-mentang kita sudah tahu tentang rongsok terus punya tempat, ini cukup, nggak cukup seperti itu ya. Untuk usaha rongsok juga dibutuhkan modal. Modal ini usahakan adalah modal uang sendiri, bukan uang pinjaman ya. Jadi sekali lagi, bukan uang pinjaman. Kenapa? Kalau masih buka pertama, ini memakai uang pinjaman, sudah bisa dipastikan usaha itu tidak bisa berjalan. Contoh misalkan sekarang pinjam uang 10 juta untuk buka usaha rongsok. 10 juta nanti beli perlengkapannya kayak timbangan, alat tulis dan lain sebagainya, mungkin habis separuh, 5 juta. Ya, tinggal sisa 5 juta. 5 juta yang untuk beliin barang. Ya, sementara angsuran per bulan ya, misalkan nanti 1 juta lebih ya. Nah, dengan modal 5 juta misalkan kita nggak bisa mendapatkan keuntungan selama 1 bulan itu 1 juta lebih untuk menutup angsuran bank ya, otomatis lambat ya usaha kita ini akan bangkrut. Nah, kadang ya untuk antisipasi atau mengatasi kebangkrutan ya, terpaksa nanti pengepul ada yang bermain tidak sesuai dengan aturan. Misalkan ya, karena hasilnya kecil nggak bisa untuk nutup kebutuhan hidup dan juga angsuran bank, otomatis nanti pengepul tersebut main timbangan ya. Kalau nggak main timbangan, dia main curang yang lain, yaitu ngoplos barang dan lain sebagainya saat kirim ya. Jadi banyak lagi yang nanti dilakukan atau kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalkan hasil kita ini nggak cukup untuk menutupi hutang ya, pasti bermain curang. Nah, sama halnya dengan capres ya. Capres itu harus orang yang memang mempunyai modal ya, bukan modal dari ngutang ya. Jadi kalau hanya modal bisa cuap-cuap, hanya bisa ngomong sana sini ya, ngomongnya bagus dan lain sebagainya ya, tanpa disertai dengan modal keuangan atau finansial yang bagus, ini niscaya ya, niscaya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk modal capres untuk saat ini kisarannya antara 5 sampai 10 triliun rupiah. Jadi modal untuk capres saat ini kisarannya 5 sampai 10 triliun rupiah. Nah, sementara hasil ya atau gaji seorang presiden itu gaji plus tunjangan ya,
per bulan ini kisarannya 62,7 juta. Ya, kita anggap biar enak ngitungnya ya, 70 juta per bulan gajinya plus tunjangan. Kalau 1 tahun ya, itu baru ketemu 840 juta. Ya. Nah, kita enakin lagi lah, jangan 840, 1 M lah 1 tahun. Sementara untuk masa jabatan presiden 5 tahun berarti cuma terkumpul uang 5 miliar. Ini tanpa kita beli celana, tanpa kita jajan dan lain sebagainya. Jadi gaji plus tunjangan ini murni kita tabungkan. Ya, nah, ini baru 1 tahun, 5 tahun masa kepemimpinan ini baru terkumpul 5 miliar. Kalau modalnya itu sampai 5 sampai 10 triliun, kira-kira nambahnya dari mana? Otomatis dengan kasus ini ya, dengan perhitungan ini pasti nanti terjadi atau potensi untuk korupsi itu lebih besar. Ya, oke lah, misalkan dia hanya modal nekat, modal bisa cuap-cuap, terus uangnya ngutang. Ya, ada itu yang mau jadi gubernur aja ngutang sampai belum kebayar kabarnya. Ya. Nah, terus kalau mau nyalon presiden nggak punya duit juga ngutang. Itu nanti ngembaliinnya otomatis ya. Itu tadi ya, kalau pengepul rongsok dari curang ya, kalau seorang presiden ya dari kasakusuk gada giduk ya kan. Terus misalkan nggak ngutang ya, ada donatur misalkan, oke bro tak bantu sekian ya supaya kamu jadi kalau kata orang katanya nggak ada makan siang yang gratis ya. Uang 5 triliun itu bro ya, kalau kita beliin kerupuk Pulau Jawa itu penuh ketimbun kerupuk, banyak banget ya. Terus memang ada orang yang mau dengan sukarelanya nyumbang segitu ya supaya orang lain bisa jadi presiden, kayaknya enggak deh ya. Jadi orang bisa bantu nih supaya jadi, otomatis di situ ada udang di balik rempeyek nantinya. Kenapa? Setelah jadi pikirin dong usaha saya ya. Kamu kan sudah saya bantu, karena apa? Yang bantu pun pasti punya keinginan ya untuk uangnya itu kembali plus ya. Kalau misalkan uang itu diputerin untuk usaha, hasil berapa, kan seperti itu. Jadi selektiflah ya dalam memilih calon presiden. Pilih orang yang memang sudah punya kekuatan secara keuangan, punya usaha. Jadi kalau toh ada ngutang, perlu tambalan-tambalan itu dikit-dikit. Enggak semuanya blok harus utang sama orang. Sudah nggak ada selempeng-lempengnya orang, sehebat-hebatnya orang ya. Kalau memang terbentur dengan utang yang tadi satu periode itu ngumpulin hanya 5 miliar, sementara kebutuhannya sampai 5 triliun, wis duit dari mana? Wis tetap kasakusuk. Jadi nonsen itu yang namanya idealis ini nonsen ya. Jadi sekali lagi, cerdas untuk memilih pemimpin, jangan menggunakan perasaan. Aku wis kadung seneng ya, pakai juga otaknya supaya apa? Kita nanti nggak disusahin ya, nggak hanya nanti dikasih iming-iming yang bagus segala macam, tapi realisasinya itu nol, budik banget nolnya, zong ya. Sekian, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.